bersama teman-teman semuanya, sholawat itu adalah amalan yang pasti diterima oleh Allah dan pasti sampai kepada Rasulullah. Kalau kita sholat nih, kita masih hitung-hitungan, Allah nerima enggak? Begitu kan? Tadi kurang khusyuk, lupa rakaat, kemudian pikiran kemana-mana, kita masih berpikir Allah nerima enggak sholat? Sholat kita diterima enggak sama Allah? Kalau kita sedekah masih 50-50, diterima atau enggak sama Allah? Kalau orang sedekah ria pengen dilihat orang, kira-kira diterima enggak sama Allah? Terima enggak? Enggak diterima. Kemudian apa lagi? Ke pengajian, datang ke pengajian, posting-posting, diterima enggak pengajiannya sama Allah? Ragu ya? Saya juga kadang mikir begitu, soalnya sekarang suka posting gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita posting kajian itu bentuk syiar, betul nggak? Orang mau ngomong apa terserah, bilang kajian kok kerjanya foto-foto, mana ilmunya? Udah nggak usah dengerin. Orang banyak mereka yang nggak malu posting maksiat, betul nggak? Betul nggak? Masa kita posting kebaikan malu, ya kan? Di TikTok perempuan laki-laki, mohon maaf laki-laki 2024 di TikTok makin banyak yang gak jelas. Laki-laki di TikTok kerjaannya banyak kayak begitu. Iya. Mereka nggak malu, apalagi kita kajian jangan sampai malu gitu. Bisa jadi dengan kita posting ada teman kita melihat ngaji di mana nih? Boleh ikut enggak? Dia ikut, kita dapat pahala. Nah, balik lagi. Kalau sholawat itu udah pasti Allah terima. Mau kita sholawatnya sambil khusyuk, kita sholawatnya nggak khusyuk, Allah terima. Kita sholawatnya nggak wudhu, sambil wudhu, pasti Allah terima. Kita sholawatnya sambil diam khusyuk, habis sholat, Allah terima. Kita salawatnya sambil naik motor, Sallallahu Muhammad, sambil balasin pesan, Sallallahu Muhammad. Sambil apa lagi? Sambil live TikTok, ayo kakak dipilih, telah seberapa kak? Diterima. Dan salawat itu pasti Allah terima dan juga Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita baca nih coba semuanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Percaya enggak? Salawat itu Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nih tahu sekarang, oh di Masjid An-Nur semuanya lagi salawat. Nabi Muhammad lihat mukanya satu persatu. Ada orang nanya, Ustaz gimana caranya emang Nabi Muhammad gak pusing? Kita jangan mikir sampai sana. Itu kuasa Allah. Ya kan? Kalau saya nih mohon maaf nih, saya latihan satu-satu. Saya ingat gak bakal kelar. Benar nggak? Sampai sore betul ya. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak, Allah kasih lihat semuanya dan Nabi Muhammad kenal tahu. Makanya kalau mau tahu siapa orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad, yang paling banyak sholawatnya. Dengan kita sholawat, kita ngangkat derajat keluarga. Percaya nggak? Ada suatu kisah. Saya dapat kisah ini dari guru saya. Ada orang bermimpi lagi berdiri, kemudian lewat Rasulullah dengan para sahabat. Begitu lewat dengan para sahabat, dipanggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah nggak nengok, nggak lihat. Akhirnya dia sedih. Kenapa Rasulullah nggak ngelihat? Padahal yang lain manggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Rasulullah ngelihat. Kok dia nggak dilihat sama Rasulullah? Akhirnya begitu bangun, dia ngadu sama gurunya. Ustaz, ya Syekh, saya semalam mimpi begini. Kenapa Rasulullah nggak ngelihat saya? Kemudian kata gurunya, Rasulullah akan mengenal seseorang tergantung berapa banyak sholawatnya pada Rasulullah.
Akhirnya setelah itu apa? Dibaca sholawat yang akhirnya sehari 100, naik lagi 200, 300 sampai istiqomah sehari 1000. Malamnya mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama, Rasulullah lewat kemudian dipanggil, ya Rasulullah. Sekali panggilan Rasulullah nengok, nangis bukan main, cium tangan Rasulullah, meluk Rasulullah, kemudian nanya, wahai Rasul, kenapa sebelumnya aku bertemu dengan engkau, aku panggil berkali-kali engkau tidak melihat, sementara ini aku panggil sekali engkau melihat. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Aku sekarang baru mengenal engkau sebagai umatku, sebelumnya aku tidak mengenal siapa dirimu. Itu artinya apa? Rasulullah kenal dengan kita kalau kita banyak. Dan apa yang membuat orang ini kaget? Engkau namanya Fulan bin 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 Fulan, sampai atas disebut nama orang tuanya, kakeknya, buyutnya, semua benar. Itu tandanya apa? Ketika kita baca sholawat, bukan hanya kita yang akan dikenal oleh Rasulullah, orang tua kita juga akan dikenal dengan Rasulullah. Masya Allah, mudah-mudahan ya kita jadi hamba yang senantiasa rajin sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini tema kita apa? Tak menyerah. Sekarang waktunya untungnya aku tak pilih menyerah. Itu lagunya siapa? Nadia. WIB, waktunya Indonesia bernadia. Udah pada familiar ya sama kata-kata itu ya. Untungnya ku tak pilih menyerah. Udahlah, begitu aja, jangan sampai saya nyanyiin ya. Kalau saya nyanyiin takut salah gitu. Tapi hari-hari saya dengar lagi itu mungkin sehari bisa 20 kali kayaknya. Istri saya di rumah setiap hari nyetel mulu. Alhamdulillah. Selagi lagunya positif tidak apa. Justru kalau lagu yang ngajak kita maksiat, yang ngajak kita lupa dari Allah, jauh dari Allah, itu yang nggak boleh. Kuhanal duluan, nggak boleh. Itu membuat kita nggak ingat sama Allah. Tapi kalau lagunya Bila Israel itu membuat kita ingat sama. Tapi jangan lagunya itu juga bang, gitu. Serem ya. Baik. Untungnya ku tak pilih menyerah. Saya mau tanya sama, saya manggilnya apa ya, teman-teman ya? Teman-teman ya, sahabat-sahabat ya, sobat ya. Hai sob, boleh. Teman-teman ya. Bolehkah kita menyerah? Boleh apa enggak? Abang-abang, boleh nggak kita menyerah? Boleh nggak? Boleh nggak boleh? Tergantung situasi hati ya. Nah sekarang teteh semua, boleh nggak kita menyerah? Boleh, tapi ada batasnya. Nah, insya Allah. Jawabannya sih, saya nggak berani bilang itu salah ya, karena saya nggak bisa mengatakan teman-teman menjas begini tanpa saya tahu permasalahan yang sedang teman-teman hadapi. Betul? Cuman saya sekedar meluruskan. Saya dapat nasihat dari guru saya, kita jangan pernah menyerah bagaimanapun kondisinya. Jangan pernah menyerah meskipun kita sudah berada di ujung tanduk. Jangan menyerah meskipun kita merasa sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak ada jalan lagi. Jadi intinya boleh menyerah apa enggak? Nggak boleh. Tapi kalau berserah boleh nggak? Boleh. Bedanya berserah dan menyerah itu apa? Kenapa? Nah betul. Kalau menyerah nggak ada usahanya. Saya sedikit mencatat kurang lebih begini. Berserah itu dari menyerah dulu ya. Menyerah itu kita berhenti berikhtiar, berhenti berusaha karena kita merasa nggak punya lagi pihak yang bisa kita andalkan. Itu kalau menyerah. Berhenti berusaha, berhenti berikhtiar karena kita merasa tidak ada lagi sesuatu yang bisa kita andalkan dan harapkan. Itu menyerah.
Tapi kalau berserah, kita menitipkan segala usaha yang kita kerjakan kepada pihak yang menjadi tempat sandaran. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagusan mana, menyerah atau berserah? Berserah. Berserah pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyerah, yang senang siapa? Yang senang siapa? Siapa? Jangan ke saya dan ngomongnya. Setan. Siapa? Setan. Saya ngerasa gimana, aduh, gitu ya. Yang senang setan karena kenapa? Begini, kalau kita sudah menyerah, kita udah putus asa, setan gampang untuk menggoda kita lebih dahsyat lagi, lebih bahaya lagi, gampang. Contoh, di rumah tangga, suami sama istri digoncang begitu dahsyat ujian rumah tangga. Salah satunya yang harus menguatkan. Kalau dua-duanya putus asa, dua-duanya menyerah, selesai. Salah satunya harus menjadi air. Satu menjadi api, satu menjadi air. Jadi kalau satu yang gimana, diguyur pakai air gitu. Benar? Enggak begitu ya siku ya. Abang nggak pernah kan ya? Jadi kalau nyiprat doang ya. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah nyiprat. Pakai gayung. Apa ya? Sampai mana tadi ya? Kalau dua-duanya jadi api, bahaya. Dua-duanya putus asa, bahaya. Dua-duanya nggak punya harapan, bahaya. Karena kenapa? Ketika di rumah tangga sudah tidak ada harapan, sudah putus asa, setan gampang menggoyahkannya. Maka dari itu suami istri harus saling menguatkan. Tahu nggak, setan, pencapaian setan yang paling besar apa? Menceraikan suami istri. Ketika ada setan datang kepada iblis, bilang, wahai iblis, kan iblis itu rajanya semua setan. Wahai iblis, aku telah membuat orang lupa dalam rakaatnya. Iblis biasa. Datang orang. Aku telah membuat orang yang tadinya mau sholat jadi nggak mau sholat. Biasa. Goda orang lagi. Datang lagi. Kok saya tahu ya, saya dengar gitu. Enggak. Ini diambil dari ilmu ya. Datang lagi satu setan bilang, wahai iblis, aku telah membuat orang riak dengan sedekahnya. Biasa, udah bodak lagi. Datang lagi, wahai iblis, aku telah membuat orang tidak mau berzakat. Wahai iblis, aku sudah membuat orang salah dalam niat berhajinya. Disuruh apa? Balik, bodak lagi. Tapi ketika datang satu setan kepada iblis, wahai iblis, aku telah menceraikan dua hubungan suami istri, merusak rumah tangga mereka. Apa kata iblis? Duduk di singgasanaku, kemudian diberikan mahkota. Setelah itu apa? Kamu bebas tugas sampai hari selama-lamanya. Dahsyat enggak? Ternyata prestasi terbesar setan itu membuat rumah tangga rusak. Makanya kalau ada orang yang merusak rumah tangga orang, itu lebih dari saya. Benar nggak? Saya takut salah ngomong ini. Benar ya? Mudah-mudahan kita semua Allah jaga rumah tangganya. Yang belum berkeluarga dikasih keluarga yang baik. Abang-abang lagi cari jodoh, Allah kasih jodoh yang terbaik. Kakak-kakak, teteh-teteh yang lagi cari jodoh, Allah kasih jodoh yang terbaik. Pokoknya intinya cari jodoh yang terbaik menurut Allah. Mintanya begitu. Jangan rewel sama Allah. Ya Allah, pengen yang ganteng ya Allah. Ya kurang lebih gajinya sebulan 10 juta. Punya mobil minimal 1 Innova aja ya Allah. Pajero apalagi ya Allah. BMW nggak apa-apa ya Allah. Boleh nggak doa kayak gitu? Ya sebagai manusiawi sah-sah aja, betul nggak? Kita manusia punya harapan, betul? Tetapi alangkah baiknya kalau kita berdoa, ya sudah, kita utarakan sama Allah, ya Allah saya pengen begini. Selebihnya Allah yang
ngatur. Kenapa banyak orang yang stres? Kenapa banyak orang yang pikirannya nggak karuan? Karena kenapa? Mereka mencoba mengatur sesuatu yang seharusnya Allah atur. Betul? Ketika nggak dapat sesuatu itu, dia marah sama Allah. Dia nggak sholat lagi, buka jilbabnya. Kalau buka jilbab, yang rugi siapa? Dia apa Allah? Dia. Allah nggak butuh jilbab kita, sholat kita juga Allah nggak butuh. Karena kenapa? Itu hakikatnya balik lagi untuk diri kita sendiri. Ada mana tadi ya? Ambil buka jilbab. Enggak, sebelum buka jilbab apa tadi ya? Merusak rumah tangga orang. Apa? Tugas setan. Iya, tugas setan mengganggu hubungan rumah tangga orang. Nah, jangan sampai kita kalah sama setan. Ya, caranya gimana biar nggak kita kalah sama setan? Banyak-banyakin berapa nih? Berzikir. Zikir bagusnya pakai tasbih yang begini apa digital? Dua-duanya bagus. Yang nggak bagus yang mana? Yang nggak apa? Bang, tadi saya malu kalau bawa begini kemana-mana kayak aki-aki. Yang apa? Bener loh, ada orang yang malu bawa beginian. Jadi bilang kayak aki-aki, akhirnya pakai yang di digital dipakai gitu. Apa-apa gitu. Mau orang bilang ria, ngapain dipencet-pencet kelihatan pengen zikir, ya nggak apa-apa. Itu urusan hati kita sama Allah. Lanjut. Banyak yang berzikir. Karena kenapa? Dengan berzikir kita bisa menata hati kita, menata pikiran kita. Ada nggak orang yang lagi kesel sedikit aja meledak-ledak? Ada nggak? Langsung banting, bang. Ada orang, ada nggak begitu? Ada. Tapi ada nggak orang yang dapat masalah sebanyak apapun cuman kayak, ya nggak apa-apa, nanti baik lagi, nggak apa-apa, Allah yang balas. Ada nggak begitu orang? Itu dipastikan hatinya senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu? Mohon maaf, saya bukannya sombong, bukannya ria. Saya melihat itu ada di abah saya sendiri. Abah saya difitnah bagaimanapun, diinjek-injek bagaimanapun, saya bilang sama abah, bah, abang datangin, abang ketemu orangnya. Abah bilang, udah nggak usah. Dalam hati, kenapa nggak usah? Gitu aja, udah manusiawi dia asal diinjak-injak, dituduh apa cuman nggak apa-apa, biar Allah yang balas. Allah tahu gimana yang seharusnya berjalan. Kalau orang udah ngomong gitu bahaya. Lisannya orang yang sering berzikir itu beracun. Lisannya orang yang sering berzikir itu bahaya. Dia nggak mengucap apa-apa, Allah yang bergerak. Kan kebanyakan kita kalau dizolimin orang, wah, kok sumpahin. Benar nggak? Oh, doa orang yang terzolimi itu dikabulkan Allah. Waduh, aku doain dia apa ya? Justru itu yang salah. Momen mustajab itu jangan sampai kita gunakan doain jelek orang. Gunakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Pokoknya, saya punya teman satu kantor di radio. Dia dizolimi orang, dituduh mencuri uang kantor. Waduh, berat nggak? Berat. Dari bawah sampai atas memandang dia jelek. Sampai akhirnya apa? Dia nggak nyumpahin apa-apa, cuman bilang gini, ya Allah, kasih keadilan ya Allah. Siangnya berdoa, sore ini orang pulang kantor kecelakaan, tangannya patah yang kanan. Dan tangan kanan itu yang dia pakai untuk ngambil uang itu. Mulutnya sobek, harus dijahit. Nah, mulutnya itu yang dia pakai memfitnah orang. Luar biasa nggak cara kerja Allah? Luar biasa.
Kalaulah dia di kantor mukulin, Pak. Orang ini sakit, terluka, berdarah-darah, oke sampai situ. Itu cara kerja kita terbatas. Tapi cara kerja Allah tidak ada yang pernah terbatas. Betul nggak? Intinya banyakin zikir. Dengan zikir ini kita membuat pribadi yang nggak gampang menyerah. Karena kita tahu sandaran sebetulnya itu siapa? Allah. Istri bersandar sama suaminya, boleh apa enggak? Aduh bang, kalau nggak ada abang saya nggak tahu dah. Saya nggak tahu bakal dipercaya gimana, anak makan apa, nggak tahu deh bang. Itu ucapan yang keluar karena cinta, boleh. Tapi kalau itu dijadikan sebuah sandaran prinsip hidup itu nggak boleh. Karena sejatinya prinsip hidup kita bersandar pada Allah. Seburuk apapun keadaan tetap bersabar. Jangan menyerah. Ada yang sampai saat ini doanya belum dikabul? Ada, kelihatan. Nggak saya juga gitu. Saya banyak juga hajat saya, doa saya yang belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya karena Allah tahu kapan lebih tepatnya dikabulkan oleh Allah, betul enggak? Jangan pernah putus asa. Saya waktu itu seperti Ustaz Manang tuh nikah umur 20. Umur 20 nikah. Saya bilang, saya 21 nikah. 21 gagal, 22 gagal, 23 gagal, 24 nggak jadi, 25 nggak jadi. Akhirnya saya pikir kayaknya belum waktunya deh. Kayaknya 2 tahun lagi deh. Putus asa enggak. Tapi saya tetap bilang, ya Allah saya pengen nikah. Di saat-saat genting, di saat-saat lagi susah-susahnya, di saat-saat kita lagi berharapnya sama Allah, itu Allah lagi angkat kita. Jangan berhenti doa, jangan berhenti berharap. Kalau berhenti berharap Allah letakin lagi. Tapi kalau kita terus berharap berdoa, Allah kasih sesuatu yang gak kita duga. Saya waktu itu udah berpikir kayaknya 2 tahun lagi deh, saya mau fokus kerja, fokus sama karya. Udah deh, nikah bisa nanti 2 tahun 3 tahun lagi. Tapi dalam hati saya bilang, ya Allah kalau saya nikah saya bernazar ini. Saya selipkan nazar di situ. Tahu-taunya 2 bulan kemudian saya nikah. Masya Allah. Padahal di saat saya sudah berpikir kayaknya 2 tahun lagi deh, kayaknya susah deh. Tapi ternyata di saat seperti itulah Allah bakal kasih kita kejutan. Yang penting kita jangan berhenti berharap, berdoa, minta sama Allah. Nah saya pun nggak nyangka jodoh saya selama ini yang setiap hari saling lewat di masjid. Iya benar, saya sama istri saya cuma sekedar lewat doang, nggak kayak ngobrol intens, enggak. Ternyata disitulah jodoh kita ternyata bisa jadi orang yang dekat di lingkungan kita, bisa jadi. Tapi terkadang kenapa kita tidak menyadari jodoh kita itu dekat? Bisa jadi dikarenakan dosa kita yang terlalu banyak sehingga tidak membuat hati kita peka terhadap petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kerjaan. Aduh, saya kerjaan gimana ya? Aduh, gimana ya? Utang saya kok nggak lunas-lunas ya? Allah itu udah ngasih kode sama kita. Tapi karena hati kita kurang yakin, hati kita masih terbalut dosa sehingga kita susah menerima sinyal dari Allah. Makanya hati kita bersih, nanti kita dapat mudah sinyal dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf saya mau minum dulu boleh enggak? Itu jadi enggak enak nih minum sendiri. Bukain. Maaf ya. Biar enggak ngantuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau lanjut, ada satu kisah yang mau saya bagikan, boleh nggak? Nah kisah ini saya paling demen banget, paling suka
Dari dulu sampai sekarang saya suka ingat. Ah, ya. Ini kisah dari guru saya, kisah nyata. Jadi ada seorang laki-laki kerjaannya sebagai satpam. Sebagai satpam. Istrinya lagi hamil anak ketiga. Sementara dalam waktu yang singkat istrinya mau melahirkan anak ketiga. Diskusi suami istri. Bang, anak kita ini bentar lagi lahir. Tapi kita masih di tempat yang begini nih. Kira-kira ntar anak kita tahu di mana? Rumahnya sempit. Mau tahu gambaran rumahnya bagaimana? Rumahnya ada 3 petak, depan, tengah, belakang. Depannya ini kalau malam gak bisa buat aktivitas. Karena kenapa? Malam motornya dimasukin, udah gak bisa buat apa-apa. Duduk, berdiri udah gak bisa. Karena udah habis tempatnya sama motor. Ruang tengah ada kasur ya yang sedang-sedang lah, diisi sama suami sama istrinya. Nah sudah mepet dinding, itu cuma bisa space buat 1 sajadah. Bajunya di mana? Lemarinya di mana? Gak punya lemari. Karena rumahnya gak bisa buat lemari. Bajunya cuma disusun di pinggir dekat lorong menuju dapur. Kebayang nggak? Kebayang ya? Kurang lebih kecilnya rumahnya seperti itu. Istri bilang suaminya, bang, itu kontrakannya tahu nggak berapa per bulan? 75.000 per bulan. Kebayang nggak kecilnya seperti apa? Dia bilang sama suaminya, bang, usaha lagi, doa minta sama Allah, mudah-mudahan pas kita lahiran kita udah bisa pindah ke rumah yang agak gedean dikit. Emang yang berapa? 100.000 per bulan. Gede dikit ya nggak apa-apa, wajar, ya kan? Akhirnya apa? Ini istri soleha bilang sama suaminya, bang, kita ntar malam mulai tahajud yuk, mulai doa yuk, barangkali Allah bisa pindahin kita dari rumah yang 75.000 sebulan ke 100.000 sebulan. Dari kata-kata itu salah nggak? Kesannya mengecilkan Allah nggak? Enggak, karena itu kapasitasnya. Kalau dia berdoa pengen ya Allah dari 75.000, 500.000 per bulan, mereka mengukur kemampuan. Jadi kalimat yang terucap itu bukan sebuah kalimat yang mengecilkan Allah. Karena kenapa? Mau rumah sebagaimanapun juga Allah mampu kasih, betul nggak? Betul. Akhirnya apa? Ini suaminya bilang, ya udah deh, abang besok izin sama bos. Besoknya izin datang ke bosnya. Bos, saya mau izin nih. Kenapa? Saya seminggu ini kayaknya saya mau izin nggak masuk. Emang kenapa, ada masalah? Enggak bos, saya lagi ada hajat. Kan bini aneh udah mau lahiran nih. Saya pengen pindahan ke rumah yang agak gedean dikit. Ini seminggu ini mau doa, mau tahajud sama istri. Luar biasanya apa? Bosnya juga orang soleh. Ya udah deh, apa-apa. Mudah-mudahan Allah kasih jalan. Amin. Lihat, suami bisa seperti itu karena istri. Makanya bang, jangan sampai kita salah pilih istri. Dan juga teteh, jangan sampai kita pilih salah suami. Suami bisa menjadi soleh, bisa di jalan melalui istri. Istri bisa soleha, bisa jalan melalui suami. Akhirnya apa? Malam Senin dia mulai tahajud sama istri. Bangun jam 2. Jam 2 bangun gitu kan. Tapi yang namanya istri di mana-mana biasanya bangun duluan daripada suami. Betul nggak? Betul nggak istriku? Betul. Istrinya bangun, nggak, suaminya masih tidur. Katanya mau tahajud masih tidur. Udah, karena bisa sholatnya cuma buat 1 sajadah, sholat dia. Begitu sholat selesai, ngeliat suaminya masih tidur, doanya dikencengin. Ya Allah, suamiku katanya pengen punya rumah yang rada gede, tapi masih tidur, ya Allah. Suaminya bangun, senyum, nggak marah, karena memang sudah janjian mau sholat malam. Akhirnya setelah sholat,
Suaminya doa juga, cuma pendek. Istrinya sebelumnya doa, begitu suaminya udah bangun bilang, ya Allah, Engkau lihat ya Allah suami saya nggak punya duit, ya Allah. Tapi kami pengen ya Allah pindah ke rumah yang lebih gedean dikit. Engkau maha kaya ya Allah, beri kami jalan, kami rezeki. Barangkali ada rumah yang rada gedean, kasih ya Allah, amin. Suaminya habis sholat doanya cuman amin. Amin. Ditanya sama istrinya, bang, lu doanya kok cuman amin amin, kan lu udah doa tadi. Masya Allah. Malam Senin, malam Selasa, malam Senin, malam Selasa. Jadi dihitung seharinya pas malam Selasa apa malam Seninnya itu? Malam Selasa harusnya ya? Ya, karena malam berikutnya gitu ya. Malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis. Malam Kamis tiba-tiba datang saudaranya. Tak ke rumahnya. Pagi-pagi, bang, kenapa? Aneh keterima kerja di Saudi. Gitu. Alhamdulillah. Tapi ada masalah nih bang, gitu. Lu minjem duit ya? Kan bisa begitu ya. Pokoknya begini. Kalau orang tiba-tiba nadanya sopan, gitu. Nanya kabar, gitu. Hati-hati. Tiba-tiba ada teman, assalamualaikum, waalaikumsalam. Sehat, waduh, hati-hati. Udah hati-hati, betul nggak? Sehat, alhamdulillah sehat. Gitu. Kerjaan lancar, aduh, semakin lembut, semakin mematikan. Betul nggak? Pada ngalamin kayaknya nih. Tapi ada masalah satu bang, kenapa? Ani mau pergi, anak-anak nggak ada yang ngurus nih 2. Ternyata ini adiknya punya anak 2. Dia bilang, bang, Ani nitip dah anak sama ente diurusin, biar Ani bisa kerja di Saudi. Ya udah deh, Bismillah. Tapi Ani ntar izin sama istri dulu ya, kalau istri boleh dah dititipin. Dalam hatinya dia mikir apa? Rumah pengen yang lebih gede, tahu-tahunya dititipin anak lebih sempit dong, betul nggak? Dia mikir motor kalau tadi luar ntar hilang gitu. Cuman akhirnya dia begitu istrinya pulang nggak langsung bilang, dia mana? Gimana ya cara ngomong ke istri? Itulah kadang suami begitu. Ada momen dimana nggak bisa semuanya langsung diceritakan, betul nggak? Betul, saya juga ngalamin begitu soalnya. Cerita nggak ya? Bilang nggak ya? Tahu-tahunya istri bilang, emang kenapa? Akhirnya apa? Suaminya ingat ntar malam tahajud bareng lagi. Akhirnya apa? Dia bangun duluan. Begitu bangun duluan, doa sama Allah. Ya Allah, saya pengen rumah yang lebih gedean ya Allah. Tapi tadi pagi ade bawa anaknya 2 mau kesini dititipin ya Allah. Taruh di mana ya Allah? Istrinya sudah bangun. Benar bang. Kaget nggak tuh? Pengen rumah yang lebih gede ternyata dititipin lagi anak akhirnya udah nih sholat dulu Ki. Begitu sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar bang, doa dulu. Doa. Ya udah deh bang. Bismillah, mungkin jalannya begitu. Kasihan saudara kita juga baru dapat kerja. Bismillah. Tuh iya, istri yang menenangkan, istri yang soleha bisa menjadi ketenangan buat suaminya. Jalan rezeki buat suaminya. Malam Selasa, Rabu, Kamis, Jumat paginya dia masuk si pagi. Begitu masuk pagi, ditepok sama temannya. Dipanggil bos tuh, kaget. Di mana-mana orang kecil kalau dipanggil atasan gemeter nggak? Gemeter. Kecuali kalau dipanggilnya pas Ramadan. Waduh ada santunan ini gitu. Aduh ada gaji tambahan ini begitu. Begitu dipanggil bos, bosnya marah. Betul, ada masalah nih katanya orang. Kamu tahu nggak kesalahan kamu di mana? Nggak tahu bang. Ini orang mikir di mana ya? Karena orang benar, orang nggak pernah macam-macam, orang amanah gitu kan. Mikir nggak ada. Kamu tuh salahnya izin tapi nggak jelas. Izinnya sih malam berterus-terusan apa selang-seling. Oh gitu bosnya. Iya. Kalau ente izinnya malam terus
Tiba-tiba yang lain izin juga pengen tahajud, gak ada yang jagain. Bener nggak? Akhirnya dia bilang apa bosnya? Ya sudah, mulai hari ini kamu terakhir kerja di kantor ini. Tuh. Sakit dadanya nih orang. Dia minta sama Allah, dia dapat rumah yang agak gedean dipecah. Sakit nggak? Sakit. Tapi lah itu seninya. Allah itu suka bercanda. Allah itu suka bercanda. Dikit-dikit. Tiba-tiba peng, bahagia. Lah kita aja kalau lagi ulang tahun kan dikasih surprise ya. Hah? Surprise ya? Surprise. Apa? Surprise ya? Surprise. Betul nggak? Dibuat tangis dulu, dilempar telur dulu, masih nggak boleh ya. Dibuat tiba-tiba dikasih hadiah, bahagia. Bener nggak? Itu manusia suka bercandain, suka kasih kejutan, apalagi Allah. Allah lebih suka bercanda karena Allah itu maha asyik. Allah maha. Begitu dia lagi termenung, lemas, akhirnya dia bilang, baik bos, udah saya izin, mohon maaf, mudah-mudahan saya dapat kerjaan yang lebih baik. Begitu dia mau keluar ruangan bos, dipanggil, sini, saya belum selesai ngomong. Kenapa bos? Kamu hari ini terakhir berhenti di kantor saya, kamu pindah kerja jagain rumah saya. Emang kenapa bos? Saya mau pergi ke luar negeri, ada urusan 1 tahun, kamu jagain rumah saya. Luar biasa kan? Cuman ini lagi-lagi orang security berpikir, saya jagain rumah bos, cuman anak di rumah gimana ya, istri ini mau lahiran, betul nggak? Akhirnya bilang ke bosnya, bos kayaknya gini. Nggak begitu, ente jagain rumah aneh, anak istri semua ponakan ente bawa ke rumah aneh, tinggal di rumah aneh. Luar biasa. Kisah nyata. Akhirnya apa? Kata bosnya, itu di rumah ada pavilion 3, ada kolam renang, pakai semuanya. Tapi cuma satu yang nggak boleh, masuk ke ruangan saya. Siap Pak. Ada kulkas, ada magicom, semuanya pakai, jangan dijual. Hebat nggak kuasa Allah? Hebat. Itu nggak nyampe seminggu loh. Malam apa? Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 hari. Diiringi dengan keyakinan yang penuh, permintaan yang total sama Allah, pengharapan yang luar biasa, usaha yang luar biasa. Gak nyampe seminggu Allah kabulin. Tinggal ke rumah itu, istrinya lahiran, anaknya bisa tinggal di rumah yang enak, gak kesempitan. Indah gak cara Allah? Indah. Ini orang kalau selama setahun ke depan di rumah itu dia pakai tahajud, dipakai duha, dipakai ibadah yang serius, bisa jadi itu rumah jadi milik orang tersebut. Bisa jadi bosnya dia kasih mati di luar negeri, begitu. Gak boleh itu doanya jelek. Dan ternyata apa? Begitu kerja di rumah tersebut, bosnya keluar negeri, gaji dia ditambahin 2 kali lipat. Karena kenapa? Jagain rumah bosnya yang besar. Pasti butuh tenaga yang lebih ekstra, betul? Nah begitu selesai setahun, dia nggak cuma bisa pindah ke rumah yang lebih bagus, ternyata dia bisa membeli rumah yang lebih besar dari sebelumnya. Ya nggak jauh beda lah, tapi setidaknya itu rumah punya dia sendiri. Indah nggak cara Allah? Indah. Makanya di saat kita merasa sudah tidak ada harapan lagi, sudah tidak ada jalan lagi, tetap bersabar, tetap berdoa, karena sabar adalah afdhalu ibadah yang paling istimewa, ibadah yang paling Allah suka. Sabar ngadapin teman, sabar ngadapin
atasan, sabar ngadapin suami, sabar ngadapin istri, sabar ngadapin orang tua. Begitu. Ini saya sampai jam berapa ya? Udah selesai belum ya? Belum ya? Dari kisah tersebut apa yang kita bisa dapat? Tahu nggak? Yang pertama, jangan putus asa. Yang kedua, jangan berhenti meskipun kita sudah di ujung tanduk. Yang ketiga, kita harus sadar bahwasanya Allah lah yang maha mengatur dan mengeksekusi. Kita ngatur urusan hidup aja belum tentu, apalagi mengeksekusi. Allah lah sebaik-baik pengatur dan juga eksekusi. Nah, sekarang begini ya, saya pengen teman-teman semua menanamkan di dalam hatinya sesuatu yang beda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya cuma bilang nggak apa-apa, bisa, nggak apa-apa, kuat, salah nggak? Nggak salah. Tapi sekarang coba bilang dengan yakin, dengan tegas, dengan ceria bilang ikutin ya. Udah nggak apa-apa, bilang. Ada Allah. Sambil senyum. Bilang, udah nggak apa-apa. Ada Allah. Coba ucapin sambil senyum, saya nggak lihat. Coba. Benar, saya nggak ngeliat. Coba bilang, udah nggak apa-apa. Ada Allah. Lagi sambil senyum lebih. Kalau perlu lihat sama sebelahnya. Coba, lagi. Saya nggak ngeliat. 1, 2, 3. Ada energi yang masuk ke dalam hati nggak? Itu harus kita biasain. Udah nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa. Ntar rumah bapaknya ngeliat, lu pulang aja jadi stres. Ustadznya tadi siapa sih? Mulai, nah hari ini seterusnya kalau lagi diem, lagi bersendiri, cobain. Kalimat itu simpel, cuman itu bisa memberikan efek yang luar biasa. Kemudian kita judulnya untungnya ku tak pilih menyerah. Tapi pada kenyataannya kita sering berada di ambang-ambang antara menyerah atau tidak. Betul enggak? Saya pribadi juga pernah merasakan seperti itu. Manusiawi. Hidup itu seperti kita baca novel. Jangan berhenti ketika kita membaca suatu cerita yang sedih. Selesaikan sampai akhir. Barangkali happy endingnya di situ. Kita lagi keadaan susah, udah jalanin. Bisa jadi setelah itu ada yang lebih baik. Allah lagi ngasih kita episode yang sedih-sedih dulu. Ketika lagi susah, lagi sedih, yakinlah bahwasanya Allah sedang ngasih kita episode yang sedih-sedih dulu. Pada akhirnya Allah akan berikan kita episode yang bahagia. Amin ya robbal. Terkadang ada orang yang Allah kasih sedih dulu, susah dulu, terus Allah kasih bahagia. Allah pengen habisin jatah susah dia, jatah sedih dia di depan. Nanti di akhir udah jatah bahagia dia, nggak ada kesedihan di dalamnya. Itu yang harus kita yakinin. Seperti itu. Baik. Saya mau sebenarnya agak sedikit praktek di sini. Cuman prakteknya gampang kok, nggak susah. Pernah nggak teman-teman semua ketika doa nangis? Pernah nggak? Apa yang dirasa? Basah pipinya? Iya. Nyesek ya? Waduh, ketika kata-kata sudah tidak bisa terucap, hanya air mata mewakili. Ketika tangan tak lagi bisa menggapai, ketika lagi kaki nggak bisa berjalan, ketika napas sudah mulai tersengal-sengal, pergi ke dokter. Betul nggak?
Begini, tadi kita udah bilang udah nggak apa-apa ada Allah, itu udah bagus. Sekarang saya pengen apa ya? Mungkin ada sedikit simulasi praktek. Kita berdoa benar-benar fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Begini, saya mau prakteknya nggak nyuruh doa dulu enggak. Saya pengen semua teman-teman coba sama udah pernah ngajarin belum? Berhadapan, saya minta boleh pasangannya kanan kiri, maksudnya teman berhadapan boleh? Boleh enggak? Boleh ya. Cukup ya. Istriku mau sama abang? Hah? Abang mau di situ? Hah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Situ aja nggak apa-apa ya, buat ngebantu tetehnya ya. Baik, saya berdiri boleh nggak? Tapi nggak bisa kelihatan di live nanti ya. Nggak apa-apa ya. Saya duduk aja ya. Nggak apa-apa ya. Baik, saya berdiri boleh ya. Minta maaf ya. Udah ada pasangannya kanan kiri udah. Kalau nggak ada gimana sama temannya yang berdua bertiga begini kayak Muhammad Bimpa gitu. Nggak apa-apa bener. Udah dapat pasangannya, pasangan sweet ya maksudnya ya. Maaf ya saya mau agak jalan-jalan sedikit. Udah ada? Nah coba genggam tangan sebelahnya. Genggamnya begini ya, kayak lagi mau lagi salaman begini. Begini ya. Nah, sudah. Nah, coba sekarang saya minta dalam hitungan ketiga, sweet. Tapi sweetnya apa? Kalau yang gajah, orang semut itu sweet apa? Sweet Jepang bukan? Bukan. Pokoknya sweetnya gajah, manusia, semut. Ya, coba pegang tangan sebelahnya, pegang dalam hitungan 3. Saya bilang 1, 2, 3, sweet. Begitu sweet, langsung keluarin jarinya. Pop, apa? Salah. Ini. Boleh? Hitungan ketiga. Belum ya? Oh ini bertiga. Boleh. Boleh yang mau direkam, dapat di TikTok, nggak apa-apa. Gitu ya. Udah? Hitungan 3? Belum? Biasanya kalau yang rekam itu suka dibuat time lapse. Betul nggak? Udah? Udah ya. Hitungan ketiga. 1, 2, 3, sweet. Belum? Ulang ya. Ingat, jangan gunting batu kertas, jangan. Gajah, orang, semut. Ya, ulang. 1, 2, 3, sweet. Saya mau nanya, ada yang jarinya sama? Sama. Banyak juga ya. Yang nggak sama? Lebih banyak. Yang belum sweet ada? Baik. Sekarang begini. Tadi ada jari yang sama, ada jari yang beda. Betul nggak? Terkadang di saat kita beda dengan teman kita akan tertawa. Betul nggak? Alangkah indahnya kalau kita sama dengan teman kita, suksesnya sama-sama, bahagianya sama-sama, masuk surganya sama-sama. Nah sekarang saya mau kasih simulasi yang sebenarnya. Kalau tadi masih main-main, masih bisa, tapi sekarang lebih fokus. Boleh ya, boleh bang ya, mohon maaf ya. Sekarang pegang tangan temannya boleh. Nah kalau sekarang matanya tolong ditutup. Tutup.
Nggak apa-apa kok, HP-nya nggak diambil, nggak. Aman. Tutup matanya boleh. Kali ini saya, agar ini berhasil, teman-teman tolong bantu saya. Agar ini sukses, teman-teman bantu saya. Bantu sayanya gimana? Fokus, ya. Fokus ya. Fokus. Tutup matanya boleh. Mohon maaf. Jangan ada yang tersenyum, jangan ada yang ketawa. Mulai hitungan ketiga, hatinya ditenangkan, dihusyukkan. Udah, diam. Hitungan ketiga, 1, 2, 3. Fokus, jangan mikir apapun. Yang hanya teman-teman fokus dengarkan hanya kata-kata saya nanti. Saya nggak hipnotis, enggak. Saya nggak kasih sugesti macam-macam, enggak. Saya cuma ingin menanamkan keyakinan di dalam hati teman-teman semua. Sekarang saya minta teman-teman untuk tutup matanya, genggam tangan sahabatnya, tutup matanya, rasakan kita di masjid yang begitu damai, masjid yang begitu tentram bersama dengan orang-orang soleh. Ikutin kalimat saya dengan keyakinan yang penuh, dengan kesungguhan yang penuh. Ucapkan di dalam hati, lubuk hati yang paling dalam, katakan, ya Allah, kami ingin jari kami sama. Ya Allah, kami ingin jari kami sama. Ya Allah, kami ingin jari kami sama. Terus lakukan, jangan berhenti sebelum saya suruh berhenti. Katakan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih yakin lagi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan kita. Ya Allah, kami ingin jari kami sama. Ya Allah, kami ingin jari kami sama. Ya Allah, kami ingin jari kami sama. Terus lakukan itu, semakin yakin bahwasanya Allah akan membuat jari kita akan sama nanti dengan teman kita ketika lagi sweet. Ya Allah, kami ingin jari kami sama. Ya Allah, kami ingin jari kami sama. Terus katakan semakin yakin. Sebelum saya ucapkan berhenti, jangan berhenti. Katakan, ya Allah, kami ingin jari kami sama. Rasakan semakin dalam, semakin khusyuk, semakin yakin bahwasanya Allah akan mengabulkan. Ya Allah, kami ingin jari kami sama. Terus ucapkan, nanti hitungan ketiga saya hitung, kemudian buka mata dan sweet. Tapi kali ini ucapkan terus, ya Allah, kami ingin jari kami sama. Dalam hitungan ketiga, sweet dengan temannya. 1, 2, 3, sweet. Ada yang sama? Ada yang sama? Angkat tangan boleh? Boleh? Ada yang sama? Kalau saya boleh jujur, tadi yang di awal saya tanya ada yang sama nggak jadinya? Beda-beda. Tapi kali ini 95 atau 97% semuanya sama. Sebelah sana sama? Sebelah tengah sama? Abang-abang ada yang sama? Alhamdulillah. Ada yang enggak juga? Nggak apa-apa, kalau enggak itu bukan suatu aib. Intinya apa? Begini. Boleh saya jelaskan? Boleh lihat ke depan lagi ya. Ngerasa takjub enggak? Ngerasa amazed enggak? Wih, benar enggak bahasa Inggrisnya? Amazing, wonderful, beautiful. Tahu nggak hikmahnya apa? Teman-teman tadi semuanya khusyuk bukan? Yakin sama Allah bukan? Yakin? Ada yang beda nggak apa-apa. Mungkin Allah pengen lebih khusyuk lagi. Tapi meskipun beda, teman sekelilingnya sama nggak? Sama. Apa yang dirasa begitu melihat temannya sama? Bahagia nggak? Takjub nggak? Kagum nggak? Tahu nggak kenapa? Dua manusia menyatukan frekuensi yang sama, dengan keyakinan yang sama, dengan harapan yang sama, dengan kekuatan keyakinan yang sama, Allah kabulkan.
Itu antara dua manusia. Lalu bagaimana kalau kita menyatukan hati kita dengan Allah, pikiran kita dengan Allah, harapan kita hanya pada Allah. Kalau tadi kita masih berharap teman kita sama, betul nggak? Waduh, kalau nggak sama gimana ya gitu ya? Kita masih berharap sama teman nih, tapi karena dua-duanya sama-sama berharap, sama-sama kuat yang minta sama Allah, Allah kabulkan. Apalagi kalau kita sendiri yang doa kita, harapan kita, permintaan kita satukan dengan Allah. Alhamdulillah. Jadi semakin yakin gak sama Allah? Semakin yakin. Hal yang kecil aja Allah kabulkan, apalagi hal yang besar pasti Allah kabulkan. Saya doakan mudah-mudahan teman-teman yang mungkin pada saat ini datang dalam keadaan membawa harapan pada Allah, mudah-mudahan dengan hadir kajian Allah selesaikan masalahnya, amin. Hadir kajian pengen dikabulin doanya, amin. Hadir kajian pengen diakurkan dengan keluarganya, amin. Hadir kajian pengen dilancarkan kerjaannya, amin. Apapun yang teman-teman pengen, mudah-mudahan Allah kabulkan. Terakhir, udah saya mau kasih sekali lagi boleh? Biar teman-teman semakin yakin, boleh? Pernah nggak ketika doa ngerasa ada Rasulullah? Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa beliau mengatakan, sebaik-baik hayalan adalah menghayalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waduh, dosa dong Ustaz kita ngebayangin wajah Rasulullah? Enggak dosa. Kita ngebayangin wajah Rasulullah. Kira-kira kebayang nggak? Kalau saya kurang kebayang. Yang kebayang hanya sesuatu yang putih. Karena kenapa? Wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan begitu mudah kita lihat. Tapi setidaknya dengan kita membayangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu Allah kasih nur buat kita, Allah kasih energi buat kita. Pernah nggak lagi doa ngebayangin bahwasanya Rasulullah hadir? Pernah nggak? Ada sifat yang namanya ihsan. Ihsan itu ketika kita lagi sholat beribadah, kita merasa melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa merasa melihat Allah, ingatlah bahwasanya Allah pasti sedang melihatmu. Itu yang namanya ihsan. Artinya sungguhnya seperti itu. Nah, kali ini teman-teman coba entah di rumah mulai ubah doa, yakin bahwasanya Rasulullah tuh lagi ngeliatin kita. Rasulullah tuh lagi ngaminin doa kita. Rasulullah lagi bilang sama Allah, ya Allah kabulin ini doa hambaku. Pernah nggak ngelakuin itu? Pernah nggak? Kalau belum pernah, boleh kita lakuin bareng-bareng nggak? Saya juga bakal ngelakuin. Caranya bagaimana? Caranya kita bersihkan hati kita, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Coba bareng-bareng ya, saya juga ikutan ya. Mudah-mudahan dengan kesungguhan kita doa seperti ini, Allah berikan pandangan Rasulullah pada kita semua. Mudah-mudahan dengan kita kompak semuanya khusyuk, Rasulullah berkata sama Allah, ya Allah kabulkan doa-doa orang di masjid ini. Yang pertama kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Kalau kita membayangkan Rasulullah hadir, dua, kita boleh nangis, kita boleh senyum. Gak mesti harus nangis, ya Rasulullah. Tapi kita senyum, ya Rasulullah, ya Allah. Senyum, nggak apa-apa. Dua kata ulama, antara nangis atau kita ceria dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita istighfar sama Rasulullah, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup mata lebih ajib, lebih oke. Saya sendiri bakal tutup mata sekarang. Tutup mata, kemudian angkat tangannya, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Kemudian kita baca salawat dengan khusyuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Katakan kepada Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Rasulullah,
Rasakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hadir melihat kita semua, hadir melihat kita semua. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat Rasulullah hadir bersama kita semua. Bayangkan kalau kita tidak bisa merasakan kehadirannya Rasulullah SAW, kita membayangkan seolah-olah Rasulullah ada di samping kita, ada di depan kita, menatap kita dengan senyum indahnya, menatap kita dengan kasih sayangnya. Katakan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Doa di dalam hati, sebutkan hajat terpentingnya, hajat yang paling diinginkannya. Sebutkan doa itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita seperti berbincang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, aminkan doaku ya Rasulullah. Aku punya hajat ya Allah. Ya Rasulullah, aku punya hajat, aminkan pada Allah. Aku punya hajat, pengen rezeki yang lancar, pengen punya jodoh. Sebutkan hajatnya masing-masing dengan bahasa masing-masing. Sambil terus katakan di sela-sela doanya, assalamu alayka ya Rasulullah. Kalau ada air mata yang menetes, biarkan dia menetes dengan sendirinya. Itu menunjukkan hati kita yang betul-betul bersih, hati kita yang rindu dengan Rasulullah SAW. Seandainya kita pengen merasa tersenyum, bahagia, lepaskan senyuman itu, lepaskan kebahagiaan itu, biar kebahagiaan itu dilihat oleh Rasulullah SAW. Terus ucapkan dalam hati doa yang khusyuk, yakin bahwasanya Rasulullah hadir melihat kita semua, hadir di sisi kita, mengatakan ya Allah, aminkan doa dia. Bayangkan wajah teduhnya Rasulullah mengaminkan, memandang kita dengan pandangan pengharapan. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau manusia yang suci, yang mulia. Kami hamba Allah yang penuh dengan dosa, kami malu untuk meminta pada Allah dengan keadaan yang penuh dosa ini. Engkau yang suci, yang mulia, yang Allah kabulkan doanya, sampaikan doa ini kepada Allah ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Rasulullah. Sampaikan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bayangkan wajah Rasulullah tersenyum melihat kita, salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bayangkan ketika kita membaca salawat, Rasulullah senyum pada kita, Rasulullah bahagia kepada kita. Terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, dengan semua air mata kami di sini, ya Allah, pandang kami, ya Allah, kabulkan hajat kami, ya Allah, kabulkan doa kami, ya Allah. Seandainya ada keluarga kami yang lagi sakit, sembuhkan, ya Allah. Seandainya ada keluarga kami yang sedang kesusahan, sembuhkan, ya Allah. Selesaikan kesusahannya, ya Allah. Ya Allah, Engkau tahu apa yang kami butuhkan, Engkau tahu apa yang kami inginkan, ya Allah. Kami malu meminta kepadamu, ya Allah, tapi Engkau tahu apa yang kami inginkan. Tutup doanya dengan salawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Boleh, silakan yang sudah selesai berdoa dibuka.
matanya diturunkan tangannya. Masya Allah. Ngerasa nggak tadi ketika lagi doa tiba-tiba ada angin yang lewat? Ngerasa nggak? Ngerasa nggak lagi doa tiba-tiba tadi hati kok makin tenang? Ngerasa nggak? Ngerasa nggak ketika lagi doa tadi kita semakin yakin bahwasanya Allah bakal kabulin doa kita? Ngerasa nggak? Masya Allah. Mulai sekarang kita ubah cara doa kita. Minimal dalam satu malam, satu hari ada waktu 30 menit aja sebelum tidur ataupun sesudah bangun tidur, rutinkan seperti ini. Gak nyampe 40 hari aja, gak nyampe sebulan, ada perubahan dalam hidup kita. Karena kenapa? Kita merubah cara doa kita, Allah merubah hidup kita lebih hebat. Masya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adem ya. Mudah-mudahan kita semua bisa melihat wajahnya Rasulullah dalam mimpi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Orang kalau udah melihat wajah indahnya Rasulullah, mustahil dia akan terpana dengan yang lainnya. Sebab kenapa? Sesuatu yang paling indah sudah dia lihat di dalam mimpi. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Amin. Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin. Karena nggak ada yang lebih kita butuhkan selain ampunan Allah kepada kita semua. Betul nggak? Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bang ya. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya, mohon maaf kalau ada berlebih-lebihannya, mohon maaf. Tapi mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa dibawa pulang, bisa diterapkan dalam keseharian dan tentunya bisa membawa perubahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.